Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membahas Kitabul Adab. Masih di pembahasan adab muasyaratul ikhwan, adab-adab Islam dalam bergaul dan berteman. Pada pertemuan yang telah berlalu bersama kita telah menjelaskan 3 dari adab dalam bergaul. Yang pertama adalah ikhtiyar rafiq wal jalis, memilih teman duduk, teman bergaul yang baik. Kita harus selektif dalam memilih teman duduk. Cari teman duduk yang bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat untuk agama kita. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin saya sebutkan adalah al-mahabbatu fillah. Hendaklah seseorang itu dalam bergaul, berteman, dalam bersahabat, hendaklah mereka menjalinnya di atas mahabbatu fillah, karena cinta karena Allah. Ya. Ukhuwah itu hendaklah dibangun fillah dan lillah. Fillah artinya berada di atas jalan Allah Ta'ala. Walillah, adapun yang kedua, walillah, hendaklah seorang bergaul, bersahabat, berteman itu dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bukan karena dunia, bukan karena ada keuntungan materi. Ini sudah saya jabarkan kemarin panjang lebar, ya, sudah. Kemudian yang ketiga, al-bashashah wal-lin wat-tawaddud lil ikhwan. Di antara adat dalam bergaul bersama saudara kita kaum muslimin, hendaklah seorang itu selalu menampakkan keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan setiap berjumpa dengan saudara kita. Ini termasuk di antara adab dalam bergaul. Ya. Dan tentu lawan atau kebalikan dari adab ini, seorang yang berjumpa tidak ada kalam, la salam wala kalam. Tidak salam, tidak ada juga bicara. Buku lihat begini. Si tengah majel. Yang paling jelek adalah mereka yang memalingkan wajahnya. Seperti itu.
Karena seorang yang berjumpa lalu dia sengaja memang dia palingkan wajahnya, itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan itu Allah Taala sebutkan ya dalam surah Luqman ya tentang perkara ini. Baik. Iya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18 sebagai lawan dari adab yang ketiga kemarin kita bahas, hendaklah seorang menampakkan kegembiraan, keceriaan kalau berjumpa dengan kawannya, dan itu bernilai sedekah, sudah kita bahas. Dan itu Allah Ta'ala melarang seorang memalingkan wajahnya kepada manusia atau dari manusia. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah berfirman, "Wala tusaqqir khaddaka lin-nas." Wala tusaqqir yakni wala tamil. Wala tamil wajhaka 'anil nas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang. Ini biasanya banyak terjadi ketika terjadi permusuhan ya. Kalau tidak ada ya biasa-biasa saja. Janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia. Khususnya idza kallamtuhum aw kallamuka, khususnya ketika manusia mengajak Anda berbicara atau manusia mengajak antum bicara. Jangan kamu palingkan wajahmu, ihtiqaran minka, sebagai bentuk kamu merendahkan dia. Ya, afwan bukan cuma sekedar permusuhan ya, maksudnya ini sifatnya umum. Kadang ada orang karena dia melihat dirinya sebagai orang yang mulia, karena dia melihat dirinya sebagai orang yang siapa saya dan siapa kamu. Maka ketika orang berbicara dia apa? Dia remehkan orang itu, dia tidak mau lihat, malas dia lihat. Ini di antara bentuk kesombongan, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ada seorang pun di alam ini yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh ada seperti itu. Karena itu namanya kibar, kesombongan, dan kesombongan ini diancam oleh Nabi SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang ada di dalam hatinya kesombongan, meskipun sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil. Iya. Dan makna kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Kamu menolak kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, kesombongan itu adalah wa ghamtun nas, kamu meremehkan orang lain. Tidak boleh kita meremehkan orang lain. Bahkan nanti akan datang di sini insyaallah di antara adab seorang muslim, adab seorang penuntut ilmu apalagi, itu harus tawadhu. Dia harus selalu melihat dirinya sebagai orang yang rendah. Iya. Luar biasa ya orang yang memiliki sifat tawadhu ini. Apalagi kalau Allah Ta'ala berikan dia kelebihan. Kelebihan apa saja? Kelebihan dalam urusan dunia, kelebihan dalam urusan jabatan, kelebihan dalam urusan harta, kelebihan dalam urusan ilmu, lalu dia tawadhu, maka ini pasti akan dicintai oleh manusia. Ya. Tapi seorang yang kebalikan dari tawadhu, orang yang bersombong, ini tidak akan dicintai, bahkan dibenci. Maka la tusaqqir khaddaka lin-nas. Janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia karena merendahkan mereka, menyombongkan diri atas mereka. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini marahan. Marahan yakni mukhtalan fakhura. Ya. Janganlah kalian berjalan di atas bumi ini marahan. Iya. Dalam kondisi congkak, meninggikan diri, membesarkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai setiap orang yang congkak lagi bersombong. Jadi adab yang ketiga terakhir kemarin, adab seorang muslim dalam bergaul, dalam berteman, dalam bersaudara, dia selalu menampakkan kegembiraan, ya, keceriaan. Dan ini juga bahkan masuk dalam adab dalam rumah tangga.
Ada dalam rumah tangga itu hendaklah seorang suami, bahkan yang paling diperintah juga adalah istri, itu selalu menampakkan keceriaan dan kebahagiaan, kegembiraan kepada pasangannya. Jangan setiap ketemu istrinya pusing terus. Ketemu pusing terus sama istrinya. Istrinya juga nanti bilang, kenapa ini kalau ketemu pusing terus? Mungkin mau poligami mungkin. Atau mau apa? Pusing terus dia. Setiap ketemu istrinya dia tidak pernah senang dia. Ini akan menghilangkan kegembiraan dan kebahagiaan orang seorang istri. Coba antum ketemu dengan istrinya, antum setiap antum ketemu pasti istrinya antum berkerut keningnya. Antum senang? Pasti antum tidak senang. Maka ada seorang suami dan istri itu harus seperti itu. Sama dengan seorang sahabat terhadap sahabat yang lainnya, menampakkan keceriaan, menampakkan kegembiraan. Walid wa tawaddud, termasuk bersikap lembut, bersikap lembek, wa tawaddud, bersifat penyayang. Ya, bersifat penyayang. Karena Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang paling bagus akhlaknya, dan khusus tentang masalah akhlak nanti juga dibahas. Baik, sekarang ya setelah kita bahas adab yang ketiga ini, di penghabisan pembahasan itu ada hadis yang sangat bagus sekali, kemarin saya sudah sebutkan ya. Ada hadis yang sangat bagus sekali. Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Hurrima 'alan nar", diharamkan atas api neraka, atas setiap orang yang memiliki 4 kriteria sifat. Sudah sebutkan ya? Sudah kita bacakan kemarin hadisnya. Tapi tidak apa-apa kita ingatkan. Faedah bagi kawan-kawan yang sempat hadir malam ini yang tidak hadir kemarin. Jadi diharamkan atas api neraka untuk memakan setiap orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah apa? Hayyinun. Apa makna hayyinun kemarin? Yaitu seorang yang punya akhlak yang mudah dia dalam bertindak, bergaul, bersikap. Ya, seperti saya contohkan kemarin, yaitu mereka yang selalu memberikan kemudahan kepada orang. Iya. Dia kasih kemudahan kepada orang. Seperti saya kasih contoh kemarin, ya seperti beli sayur, contohnya ke pasar. Harganya berapa? Ya, harganya 3.000. Uangnya 5.000. Ternyata harus kembali berapa? Ya, 2.000. Ternyata kembaliannya cuma sekian, ya kurang 1.000 atau kurang 2.000. Ya, dia lapangkan saja ya, tidak apa-apa, ambil 2.000. Tapi ada orang yang kebalikan dari ini, hayyin. Pokoknya harus kembali, kau tukar dulu itu, kembalikan 1.000-nya. Ini susah sekali hidupnya orang seperti ini. Ya, mau naik beca berapa di sana kan? 10.000, 2.000 mau. Wih, kasihan jadi orang beca. Sampai di sana lagi, nggak ada uang kecilnya tuh si dan beca ini. Pokoknya kau harus tukar, kembalikan 2.000-nya itu. Orang tidak hayyin. Orang hayyin bagaimana? Selalu memudahkan. Ya kurang waya, nggak apa-apa lah, ambil, nggak apa-apa, insyaallah, ikhlaskan. Orangnya mudah sekali, dimudahkan, ya seperti itu. Kalau dia jadi tukang parkir, ya pas orang yang mau pulang ini nggak ada uangnya, atau ada uangnya dari uang besar, ya. Nggak ada uang kecilnya 2.000, ya nggak apa-apa. Insyaallah lain kali Pak Ustaz. Ya, tapi jangan setiap datang nggak ada terus uangnya. Ya, ini namanya hayyin. Mudah hidupnya. Termasuk seperti banyak hal yang saya contohkan kemarin, luar biasa ya. Kita itu harus punya jiwa besar. Selalu memberikan kemudahan kepada orang. Layyin, lembut, sahlin. Ini sifat ketiga. Mudah, qaribin minan nas, dan dia selalu dekat kepada Allah. Dekat kepada manusia, dia tidak jauh, ya, mudah orangnya dekat, mudah merangkul dan mudah dirangkul. Itu orang yang paling baik, ya, mudah dia merangkul dalam makna mudah dia mengajak orang kepada kebaikan, selalu dia ajak orang kepada kebaikan, selalu dia dekatkan orang kepada sunnah,
Nah, itu orang yang pengintai. Qarib, selalu dekat dengan orang. Mudah dia mengajak. Dan dia juga mudah untuk diajak. Ya bahasa lainnya tidak makerdul. Ada orang yang antum ajak dia kebaikan, tidak susah sekali. Ayo kita kebaikan. Susah dia ajak kebaikan. Mau dia ajak begini tidak mau. Mau dia ajak ke sana tidak mau. Mau dia ajak berdamai juga tidak mau. Ya bahasa lainnya makerdul. Ini orang susah seperti ini. Kita mau baik, dia tidak mau baik. Pokoknya mau rusak. Iya. Kita harus bagaimana ya? Orang Allah Ta'ala menyiapkan surga ini ya untuk orang yang seperti ini. Iya. La yuriduna uluwan fil ardi wala fis sama' la yuriduna uluwan fil ard. Mereka tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi, tidak pula mereka menginginkan wala fasadan, dan tidak pula mereka menginginkan al-fasad, kerusakan di atas muka bumi. Ya, karena kita dilarang melakukan kerusakan, ya, apa kerusakan terhadap pribadi, kerusakan terhadap apa saja, kerusakan terhadap agama Allah Taala apalagi. Ya. Dan di zaman kita ini, antum lihat saja di zaman sekarang ini ternyata banyak orang yang benar-benar tidak menggunakan akalnya dalam melakukan pengerusakan. Iya kan? Seperti apa? Demonstrasi. Ini kan tidak pakai akal namanya. Ya mungkin di antara sekian manusia, mungkin ada tujuan mereka bagus, tapi cara mereka salah. Iya. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan ya polisi ya. Dipukuli, ditendang-tandang, kemudian dihina. Mereka juga mencari nafkah, punya istri, punya anak. Iya. Seperti itu. Nah, kayaknya nggak ada harga dirinya pemerintah, kasihan, ya. Lalu mereka ini yang datang kebanyakannya apa? Cuma semangat saja. Mereka mendemo, mereka tutupi jalan, mereka mengganggu ketertiban, mereka mengganggu orang yang ingin lewat. Banyak kerusakan yang mereka lakukan, ya. Ya kebanyakan di antara mereka ini nggak menggunakan akal mereka. Baik, kemudian di akhir hadis yang saya bacakan kemarin, termasuk di antara bab al-basyasah, menampakkan kegembiraan pada saudara, bersikap lembut, kasih sayang kepada kaum muslimin, maka di antara adab yang diajarkan kepada kita adalah tasafahu, saling berjabat tangan. Nabi bersabda, tasafahu yadhhabul jil, berjabat tanganlah kalian karena hal itu akan menghilangkan kedengkian. Dan tadinya ada kedengkian, ada kebencian, ada hasad, dengan berjabat tangan akan hilang. Wa tahadu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Coba kalau kita saling memberikan hadiah, walaupun hadiahnya itu enggak mahal-mahal, tapi insyaallah taala itu akan bisa melahirkan kecintaan kalau kita memberikan hadiah. Enggak ada orang yang tidak suka diberi hadiah ya, walaupun hadiahnya itu cuma pulpen. Masya Allah, diberi hadiah. Dari oleh-oleh, apa hadiahnya? Gantungan kunci. Harganya berapa? 1.000. Ya, tapi dia akan berbahagia kan? Ini oleh-oleh dari Jogja. Gantungan kunci. 1.000 harganya di sana. Tapi dia akan bahagia, dia akan mencintai saudaranya yang memberikan dia apa? Hadiah. Dan saya sudah contohkan kemarin juga, bahkan istri pun itu sangat cinta untuk diberi hadiah. Iya, ini saya selalu masukkan ke pembahasan ya, rumah tangga ya, karena insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, karena tabiat perempuan itu suka diberi apa? Suka diberi hadiah. Mungkin kita ini sudah berapa tahun istri kita sama-sama? Nah, 15 tahun. Pernah kasih hadiah? Enggak pernah. Mungkin bahasanya kalau perempuan kurang romantis. Kasih hadiah. Kalau dikasih hadiah itu pasti dia senang sekali kalau dia kasih hadiah. Kasih hadiah. Maka sama saudara kita beri hadiah, walaupun cuma apa? Dibelikan kue misalnya ya, dia akan berbahagia dengan itu. Bahkan akan lahir kecintaannya. Makanya sama dengan orang yang sakit di jenguk, itu akan melahirkan tahap mahabbah, akan melahirkan kecintaan. Mahabbatu fillah, akan melahirkan kecintaan karena Allah. Iya. Ini semua sebab-sebab yang bisa melanggengkan apa? Persaudaraan. Jadi saling memberi hadiah, kata Nabi, ada dua maslahatnya, akan saling cinta mencintai, dan yang kedua akan menghilangkan kedengkian dan permusuhan.
tadhhab syahna, akan menghilangkan permusuhan dan pertikaian. Baik, kita masuk adab yang keempat. Ya, sambungan yang kemarin. Istihbabu badlin nusha, istihbabu badlin nasiha wa hiya min tamamil ukhuwah. Disunahkan mencurahkan nasihat kepada saudara kita kaum muslimin. Disunahkan mencurahkan nasihat, dan hal ini merupakan kesempurnaan dalam persaudaraan. Iya. Yang namanya orang saling bersaudara, pasti salah satu di antara mereka ada masa dia terjatuh dalam kesalahan. Ya, yang namanya manusia, ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, dosakah, maksiatkah, kita katakan itu adalah perkara yang wajar. Itu adalah perkara yang apa? Wajar. Baik. Jangan kita langsung mencela dan mencerca dia. Jangan kita terlalu suci, ya. Jangan kita terlalu suci. Mungkin dosa kita lebih banyak daripada dia. Iya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap anak cucu Adam pasti terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Tidak ada yang tidak salah. Tapi sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah mereka yang selalu sadar dan kembali kepada Allah, bertaubat dan istighfar. Jadi bukanlah orang yang paling baik adalah orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi Nabi tidak berkata orang yang paling baik tidak punya dosa. Tidak ada orang tidak punya dosa. Pasti ada dosanya kalau diperiksa. Ya kan? Bahkan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang sahih, laula antum muzlimun, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maksiat, maka niscaya kata Nabi, Allah Ta'ala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain di mana kaum itu akan berdosa. Lalu dia bertobat kepada Allah. Ya. Untuk coba bayangkan ya, kalau seandainya kata Nabi kalian tidak berdosa, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang mana? Dengan kaum yang berbuat maksiat. Bukan artinya Allah ridho maksiat, tidak. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang pasti terjatuh dalam dosa. Lalu dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah Ta'ala, kata para ulama, di saat itu akan terangkat lagi derajatnya. Ketika berbuat dosa, bertobat lagi kepada Allah, menyesal, maka di saat itu akan bertambah derajatnya, bertingkat kebaikannya, bertambah keutamaannya. Jadi tidak ada manusia itu harus lepas dari dosa. Pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Bahkan para nabi dan rasul Allah Ta'ala yang paling terbaik di antara seluruh manusia pun jatuh dalam apa? Dosa. Nabi Adam ketika dilarang kan mendekati syajaratul khuld, ya, dilarang mendekati sebuah pohon. Semuanya Nabi Adam diizinkan, silahkan kamu fakula minhuma ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah kamu dalam surga ya Adam bersama dengan istrimu, makan semua apa yang kamu mau makan, terserah. Kecuali satu, syajaratul khuld, Nabi Adam dilarang dekati. Ketika Nabi Adam memakan buah syajaratul khuld ini, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, fa'asa Adam rabbahu faghawa. Maka Nabi Adam pun asa. Apa artinya asa? Dia telah bermaksiat kata Allah. Fa'asa Adam rabbahu. Maka Nabi Adam pun telah bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa, dan dia pun menyimpang dari sebuah kesalahan tersebut. Tapi Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam? Nabi Adam karena dia bertobat, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah terima tobatnya, maka menjadi orang yang mulia, kembali dimasukkan ke dalam surga. Ada dengan tobatnya, ya. Maka siapa yang mau seperti Nabi Adam, terjatuh dalam kesalahan, lalu dimasukkan ke dalam surga, maka insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan siapa yang seperti iblis, ketika terjatuh dalam kemaksiatan, dia bersombong, dia tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak mau bertobat kembali kepada Allah, maka dia menjadi orang yang kekal dalam neraka.
Baik. Maka persaudaraan itu sangatlah dianjurkan ada namanya nasihat. Nasihat di antara kita, dan ini di antara ketulusan ya. Ketulusan dalam persahabatan itu sangat dibutuhkan yang namanya nasihat. Ya, sangat dibutuhkan yang namanya nasihat. Makanya ulama dahulu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi kita di zaman ini. Kalau di masa dahulu para salaf mereka berkata, termasuk di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya sangat senang sekali ada orang yang bisa menampakkan aibku. Maksudnya dia beritahu saya tentang kesalahanku. Bukan dibiarkan ya, beda dibiarkan dengan nasihat. Kalau orang memberikan nasihat, ya dia memberikan nasihat, dibiarkan orang lalu dia sebutkan kesalahan-kesalahannya, itu bukan nasihat namanya, mencerca dan mencela. Kalau nasihat itu cukup antara antum dengan dia. Iya. Antara antum dengan dia seperti itu nasihat. Iya. Maka an-nasihah matlubun syar'i. Nasihat ini adalah perkara yang sangat dituntut dalam syariat. Dan nasihat ini ya termasuk perkara yang dulu para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tersebut. Karena itu dalam hadis Jarir bin Abdullah beliau berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah." Dulu saya membaiat Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat. Baiat itu artinya sumpah setia. Ya, sumpah untuk taat dan setia. Di atas baiatnya, apa baiatnya? Ala iqamatis shalah, supaya menegakkan sholat. Itu janjinya dia akan tegakkan sholat dan dia tidak akan tinggalkan. Wa ita'iz zakat, apalagi baiatnya untuk membayar zakatnya. Wa nushi li kulli muslim, dan tulus terhadap setiap muslim. Apa itu nusuh? Nusuh ini maknanya luas. Nusuh itu sebenarnya maknanya nasihat. Ya. Di dalamnya ada betul-betul menginginkan nusuh, kejujuran, menginginkan kebaikan kepada setiap muslim. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarrinuha ma'as salati waz zakah allati hiya min arkanil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir ya atau menggandengkan nasihat ini ya digandengkan dengan menegakkan salat dan membayar zakat. Iya, yang merupakan rukun Islam. Tidaklah hal ini digandengkan dengan nasihat dengan rukun Islam seperti salat dan zakat, kecuali untuk menjelaskan tentang besarnya ini pengaruh dari nasihat dan sangat penting dalam Islam. Itu yang namanya nasihat. Karena itu datang dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari, Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini dibangun di atas nasihat. Iya. Kita tidak akan mungkin bisa menegakkan agama tanpa nasihat. Bagaimana kita bisa kenal dakwah, mengenal ilmu yang benar tanpa ada nasihat? Itu karena ada orang yang memberikan nasihat. Ada orang yang menyampaikan kebenaran. Itu semuanya adalah nusuh namanya. Adanya orang yang menginginkan kebaikan kepada orang beriman, makanya ada orang yang sadar. Karena ada orang yang memberikan nasihat. Nasihat itu sangat penting sekali. Agama ini adalah nasihat, kata sahabat, liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, billah, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan untuk imam kaum muslimin, ya, dan untuk rakyat. Dan ini maknanya luas ya, tentang makna nasihat ini. Dan termasuk menginginkan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah kita menginginkan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Masuk di dalamnya ta'limuhum, mengajarkan mereka agama dan memperkenalkan kepada mereka apa yang menjadi konsekuensi keharusan, kewajiban perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran. Nah, itu makna kalimat nusuh. Tidak boleh ada kita sembunyikan. Ya, wa ala hada
dibangun di atas hal ini, maka nasihat untuk saudara kita, untuk kawan-kawan kita, ya, untuk teman-teman kita, nasihat kepada mereka maksudnya di sini adalah iradatul khair lahum, kita menginginkan kebaikan untuk mereka, dan ini merupakan tanda kesempurnaan Islam. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Apa? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai apa untuk saudaranya kebaikan untuk dirinya. Yani kalau dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya, maka dia juga harus mencintai kebaikan itu untuk saudaranya. Ya, harus dia juga mencintai hal itu untuk saudaranya. Jadi dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Ya, jangan ada jiwa-jiwa yang seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia yang telah tertutup hatinya. Ya, baik. Dia sama sekali ingin menutup kebaikan untuk orang lain. Jangan ada jiwa seperti itu. Jiwa kita ini harus berjiwa besar, menginginkan kebaikan untuk orang lain dan tidak menutup kebaikan itu untuk orang. Ya, jangan kita berpikir kita ini saja yang ingin mendapatkan kebaikan. Bahkan kita harus semangat. Bahkan kalau perlu seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dari kejujuran para as-salafus salih di zaman dahulu, dari kejujuran mereka, ya, mereka berdoa, ya, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau berkata, ya Allah, berikanlah hidayah, ya, kepada mereka, ya, yang terjatuh dalam sebuah kesalahan dan dia menyangka itu adalah kebenaran. Ya, beliau meminta supaya mereka semua diberi hidayah. Ya, supaya mereka diberikan hidayah, mereka terjatuh dalam kesalahan dan dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Dia kerjakan kesyirikan, dia sangka itu adalah iman dan Islam. Dia kerjakan bid'ah, dia sangka itu sunnah. Dia kerjakan maksiat dan dosa, dia sangka itu ketaatan, kebaikan. Maka beliau minta supaya mereka diberikan hidayah ini karena ketulusan mereka dalam menginginkan apa? Kebaikan. Seseorang di zaman ini, kapan ada orang yang tidak sukai, bagaimana caranya orang itu hancur. Ya. Dan ini diantara keburukan dan rusaknya hati. Ya, kapan ada orang dia tidak sukai, bagaimana caranya dia, kalau perlu dia doakan keburukan, ya, supaya orang itu hancur, rusak. Apakah kita ingin masuk surga dan kita ridho dan kita rela saudara kita masuk neraka? Kita nggak mau kan? Dan ini jiwa yang buruk yang seperti ini. Kita menginginkan bagaimana orang itu rusak, hancur, ya, rusak pribadinya, habis. Tidak ada orang yang memiliki jiwa yang seperti ini. Kalau dia mukmin, karena Nabi SAW bersabda, apa? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai apa? Sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Seperti itu. Iya. Maka di dalam bentuk nasihat terhadap saudara kita sesama muslim, di antara maknanya juga, itu tadi yang pertama yang saya jelaskan. Di antara makna yang kedua adalah bayanul haqqi lahum, kita harus menjelaskan al-haq kepada mereka. Kita wajib jujur dalam berbicara, dalam mengucapkan kalimat. Ya. Tidak boleh kita berbohong. Coba kalau ada seorang alim, dia menyembunyikan al-haq, luar biasa kerusakannya umat. Kapan ada seorang alim dia tidak menjelaskan al-haq, dia sembunyikan kebenaran, maka akan jadi rusaklah banyak kaum muslimin. Zallatul alim, zallatul alam. Penyimpangan seorang yang berilmu itu akan merusak alam semesta. Kapan ada orang yang alim menyimpang dan rusak, maka kerusakannya lebih besar dibandingkan kerusakan orang yang bodoh. Iya kan? Lebih besar dibandingkan kerusakan orang yang bodoh.
Makanya seorang wajib menjelaskan al-haq. Walau kana dza qurba, walau 'ala al-adu, walaupun terhadap kerabatnya, walaupun terhadap musuhnya, dia harus jelaskan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itu adalah perkara yang terus dicari oleh seorang muslim. Harus ditunjukkan kebenaran dan tidak boleh seorang itu menipu. Termasuk dia terbentuk nasihat kepada muslim yang lain, tidak boleh. Kan saya katakan an-nusuh itu artinya kejujuran menginginkan kebaikan kepada orang. Maka lawannya apa? Tidak boleh kita menipu mereka. Tidak boleh kita tipu mereka, kita bodoh-bodohi mereka. Ya. Termasuk tidak boleh kita dalam bergaul, berteman, dalam hidup bermuamalah dengan manusia, kita tidak boleh mujamalah. Mujamalah fi dinillah. Apa itu mujamalah? Ya. Mujamalah artinya bermanis muka dengan mereka, tapi mereka di atas dosa dan penyimpangan. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura biarkan dia. Bagus dia, tidak apa-apa sih. Padahal dosa dia kerjakan orang ini, tapi karena dia mujamalah. Ya, dalam agama Allah tidak boleh kita mujamalah. Ya. Banyak orang melakukan mujamalah ini. Ya, dengan nama ini kan persaudaraan. Jangan ditegur-tegur. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, seperti itu. Ya, dimaklumi. Nanti tambah lebih besar daripada itu. Misalnya dia merokok misalnya. Duduk-duduk sama-sama. Kita mujamalah dengan dia. Itu tidak nusuh namanya. Iya kan? Tidak nusuh. Apa yang tidak nusuh? Kita tidak jujur dalam bersaudara. Kalau antum anggap itu antum bersaudara, antum nasihati dia. Beda kan? Dalam persaudaraan itu seperti ini. Kalau kita lihat saudara kita sudah berdiri di tepi jurang, kira-kira apa yang kita buat? Ini sudah di tepi jurang ini. Kita tonton dia, biarkan dia jatuh, mampus, mati dia jatuh di jurang, atau kita tolong dia. Tentu orang yang berakal dia akan menolongnya. Maka ketika kita melihat ada orang berbuat kemaksiatan dan dosa, bahkan sampai lebih parah dibandingkan dosa seperti syirik, bid'ah, kekafiran, lalu kita biarkan dia di atas dosa itu artinya kita membiarkan dia bisa saja masuk neraka. Dan ini namanya mujamalah. Dalam persaudaraan itu kita tidak boleh mujamalah. Disitulah dilihat keimanan seorang dalam bergaul. Ya. Dan itulah diantara kelemahan kita dalam beriman. Kelemahan kita dalam iman itu bisa kita nilai sendiri diri kita. Bagaimana itu? Kita tidak bisa ingkari orang berbuat maksiat. Dan itu kata Nabi SAW adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Ya kan Nabi SAW bersabda, "Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah dengan apa? Dengan tangannya kalau dia sanggup. Nah, fa in lam yastati fa bi lisani, kalau dia tidak sanggup, dia nasihati dengan lisan. Itu pun berat sekali. Orang salah sedikit saja masalah sholat ya, ada salahnya sholat tadi, kita mengingatkan dia, gimana caranya kasih tahu ini, salah tadi sholat kita orang ini, kita mau kasih tahu dia, takut kita lah, nanti bilang kau yang salah. Misalnya orang itu sholat, dia cuma 3 rakaat, dia masbuk 2 rakaat, dia masbuk 2 rakaat, harusnya setelah imam salam dia tambah berapa rakaat? 2 kan? Dia tambah 1 rakaat, lalu dia salam. Jelas sekali salahnya kan? Kita takut tegur dia. Kurang 1. Kita takut tegur dia, kenapa? Itu karena kelemahan iman. Tapi kalau orang Arab itu coba ya, orang-orang Indonesia biasa ke Arab ya, seperti itu. Kalau langsung minum tangan kiri langsung teriak dari jauh, haram.
Langsung terhambur orang Indonesia. Dia nggak ada perasaan kayak kita ya. Beda memang tabiatnya orang Indonesia dengan orang Arab, beda. Ya. Kalau mereka itu nggak ada muja'amalah. Antum ini nanggir haram, langsung begitu. Kalau kita coba segera orang haram, orang gila ini. Yeah. Karena itulah kita susah memang mengingkari, ya. Dan itu berat mengingkari kemungkaran. Tapi insya Allah paling minimal kita mengingkarinya dalam apa? Dalam hati, insya Allah. Baik. Masuk di dalam amar ma'ruf masuk di dalam nasihat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus larang dia dari kemungkaran, mengajaknya kepada yang baik. Iya. Adapun mengikuti jalan mereka, mujamalah dengan mereka dalam agama, Allah Ta'ala membiarkannya dengan nama persaudaraan, ya, maka ini bukan termasuk dari musuh, bukan termasuk dari kesetiaan dalam persaudaraan. Jadi intinya di sini kita dalam bersaudara, berteman, bergaul, ya, bukan artinya kita mencari-cari kesalahan saudara kita, bukan seperti itu. Kapan kita tahu saudara kita ini sudah mulai melemah, ya, sudah mulai melemah dalam kebaikan, jauh dari ketaatan, menggampangkan namanya dosa. Nah, disitulah peran kita sebagai saudara. Cari dia, dan di antara adab yang kemarin yang sudah saya bahas, ketika saudara kita hilang, tidak kelihatan, kita cari dia. Di mana dia? Dicari, ya. Mungkin dia sakit, mungkin dia apa? Baik, maka kita cari dia. Baik. Waktu azan sudah masuk, ya? Bisa kita azan dulu baru kita tambah 5 menit atau 10 menit. Iya. Ini adab yang keempat tadi sudah kita jelaskan. Adab yang kelima sekarang. Qala rahimahullahu ta'ala at-ta'awun fi ma bainal ikhwan. Di antara adab persaudaraan adalah at-ta'awun, saling tolong menolong dan bantu membantu di antara sesama saudara. Ini Masya Allah juga di antara adab persaudaraan kita sesama muslim. Hendaklah kita saling ta'awun, saling membantu sesama ikhwah. Dan teladan yang paling terbaik dalam mengamalkan ta'awun ini adalah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Ya, mereka ini paling sempurna dalam ta'awun. Ya, mereka paling sempurna dalam saling membantu di atas ketakwaan, di atas kebajikan, di atas kebaikan apapun, mereka selalu saling berta'awun, sehingga mereka menjadi kaum yang sangat kuat. Iya, mereka selalu saling membantu dan saling mendorong, ya, saling mendorong dalam berbuat kebaikan. Iya. Jadi yang namanya muslim itu, ya, kalau itu adalah kebaikan, mereka saling bermusyawarah dan mereka saling mengajak dan mereka saling mendorong dalam kebaikan. Iya. Jangan justru kita menghalangi orang untuk berbuat baik, karena itu perbuatan orang-orang kafir.
wa yasudduna an sabilillah. Di antara sifat orang-orang kafir, yasudduna an sabilillah, mereka menghadang orang untuk menuju kepada jalan Allah. Mereka justru yang melarang. Mereka justru yang menghadang orang. Ada orang yang mau masuk Islam, ya, ada orang yang masuk Islam dilarang, jangan, ada begini, macam-macam, ya. Iya. Jadi seperti ini sifat orang-orang kafir. Iya. Maka tidak boleh kita menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan, apalagi sampai masuk Islam. Iya. Harus kita saling berta'awun, saling bantu-membantu dari ketaatan dan kebaikan. Karena itu Nabi SAW itu mengedepankan ta'awun, saling bekerja sama bersama dengan para sahabatnya dalam banyak kondisi dan kegiatan. Ya, bahkan Nabi SAW bermusyarakah, langsung terjun langsung ketika pembangunan, ya, masjid di Madinah. Dan masjid yang paling pertama dibangun waktu Nabi SAW tiba di Madinah adalah Masjid Quba, ya, sebelum Masjid Madinah. Iya. Masjid Quba, Masjid Madinah yang sekarang ini yang kita kenal dengan Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Di situ Nabi SAW pembangunan masjid, ya. Nabi SAW terjun ke dalamnya dalam membangun. Nabi terjun di dalamnya. Tidak dikatakan, ya, Nabi mengajar ini saja, tidak usah terjun. Nabi SAW terjun langsung. Waja'alu yanquduna sahar, bahkan mereka saling memindahkan batu bersama dengan Nabi SAW sambil mereka mendendangkan ar-rajaz. Ar-rajaz itu kalau kita sajak atau bait syair. Ya, jadi mereka itu nikmatnya persaudaraan, ya. Saling berta'awun. Ya, ada kerja bakti, ya, sudah kerja bakti sama-sama. Itu menunjukkan apa? Ada kepedulian kita dalam bersaudara. Ya. Ya, baik. Jadi kalau ada perkumpulan, ya, seperti itu. Kita datang berkumpul, berta'awun. Ya, kita tidak hanya berta'awun kalau ada undangan. Ada undangan makan kambing. Wah, ta'awun ini, ta'awun makan. Kita berkumpul. Bukan cuma seperti itu kita berkumpul. Ada ta'awun, kita mau kerja bakti, kita ta'awun seperti itu. Menunjukkan solidaritas kita sebagai seorang muslim. Saling membantu. Ya. Kita harus menampakkan persaudaraan kita, bagaimana kepedulian kita terhadap yang lain. Ya. Baik. Paling tidak kalau jasad kita tidak sempat hadir di kondisi waktu itu, paling tidak kita membantu dengan harta, seberapapun harta kita, untuk membelikan air minum satu dos misalnya, itu sudah bentuk ta'awun, ya, dari perkara yang sangat disyukuri di jalan Allah. Dan Nabi SAW ketika mereka bersama, coba kita bayangkan, ya, nih kisahnya ini, masya Allah, Nabi bersama para sahabat, banyak mereka sama-sama membangun masjid, memindahkan batu, ya. Kalau sekarang kita ini sama-sama bekerja, ketika dibangun pondasinya, ketika dibangun slopnya, dibangun lagi batanya, dibangun lagi, ya, ta'awun, ya, seperti itu. Ya, cuma seperti ini sekarang kan ada yang namanya pekerja. Tapi banyak bentuk ta'awun yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa ta'awun dalam bekerja, paling tidak kita bisa berinfak. Nah, kita bisa berinfak. Dan ketika mereka bekerja seperti itu, mereka mendendangkan bait syair. Nabi SAW membaca bait syair bersama dengan sahabat-sahabat Ansar. Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini luar biasa, ya. Nabi mendendangkan bait syair sambil bekerja gotong royong. Nabi SAW berkata, Allahumma, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Apa yang mereka lakukan di waktu itu semuanya murni kebaikan akhirat. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah sahabat-sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Nabi mendoakan mereka. Iya. Dan sama ketika terjadi perang Khandaq. Ini perang Khandaq adalah perang yang sangat berat.
Ya, karena khandak itu artinya parit, ya. Khandak artinya apa? Parit. Karena Nabi SAW ketika terjadi perang Khandak itu dikepung pasukan dari beberapa penjuru Madinah. Maka untuk mencegah mereka jangan sampai masuk ke dalam kota Madinah, maka Nabi dan para sahabatnya harus bersusah payah menggali parit di luar sana, dari jauh, dari luar Madinah. Gali parit keliling supaya orang tidak masuk langsung. Jadi mereka menggali parit itu bukan 1 hari 2 hari, maka mungkin sampai bulan mereka menggali parit. Ya, mereka menggali parit supaya apa? Ketika pasukan berkuda mereka itu tidak bisa langsung mudah menyeberang, karena ada parit yang lebar dan luas. Mereka akan turun ke bawah kalau mereka memaksakan diri. Nah, ini mereka lakukan membutuhkan gotong royong, ya, membutuhkan kerjasama. Coba kalau ada orang yang tidak mau bertawun di situ, ya, tapi karena mereka bertawun, maka perkara yang berat akan jadi ringan, perkara yang sulit akan jadi gampang. Baik, karena itu Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabihi. Seorang mukmin, kata Nabi, terhadap mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, bangunan itu akan saling menguatkan satu sama lainnya. Wa shabbaka baina asabihi, lalu Nabi SAW syabbaka, ya, seperti ini, Nabi menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Itu akan jadi apa? Kuat, seperti itu. Sama dengan bangunan. Bangunan ini tidak akan jadi kalau hilang 1-2 batanya. Pasti akan lobang dan tidak akan sempurna sebuah bangunan. Maka bangunan itu disusun dari 1, 2, 3, 4 sehingga dia akan tersusun dengan rapi. Maka seperti itulah seorang mukmin akan saling menguatkan satu sama lainnya. Makanya persatuan itu adalah perkara yang sangat penting dan sangat dijaga dalam Islam. Ya, seorang dilarang karena dakwah ini membangunnya adalah perkara yang sangat berat. Ya, dakwah ini membangunnya 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Dibangun dengan sangat sulit sekali dan sangat berat. Bagaimana kita berharap manusia mengenal hidayah dari Allah, tapi merusaknya 5 menit bisa. Seperti itu dakwah. Dibangun 10 tahun, 15 tahun itu lama dibangun. Bagaimana supaya dakwah ini baik? Tapi tiba-tiba datang orang merusaknya, itu cuma butuh 1-2 hari bisa dia rusak. Bisa dia apa? Bisa dia merusaknya. Nah, karena itulah kenapa selalu diingatkan pentingnya yang namanya persaudaraan. Pentingnya namanya persaudaraan. Dan hendaklah seorang itu berpikir untuk maslahatan. Jangan dia berpikir untuk kemaslahatan pribadinya saja lalu mengorbankan kemaslahatan yang lebih besar. Ya, karena itu tidak dilakukan orang yang berakal. Baik. Maka seorang ikhwan itu butuh kepada sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Bahkan mereka butuh saling bertawun dalam menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Jadi kalau ada saudara kita kekurangan, ada saudara kita ditimpa kemiskinan, ada saudara kita yang sakit, butuh ta'awun. Di antara bentuk persaudaraan asy-syafa'ah al-hasanah fi qada'il hajah, yaitu memberikan syafaat, rekomendasi yang baik untuk memenuhi hajat saudara kita. Ya, apakah hajatnya dalam perkara pribadinya karena dia tertimpa utang atau misalnya dia sakit, maka kita tutup di kekurangan dia. Seperti itu namanya persaudaraan, ya. Baik, dan persaudaraan itu biasanya akan tampak kelihatan ketika kita tertimpa kesulitan. Ya, karena banyak orang bersaudara kalau ketika senang, ketika banyak uang, ketika lapang. Nah, bersaudara itu bagus ini. Berteman dengan dia bagus. Kenapa? Makan terus. Oh, bukan seperti itu persaudaraan, keliru. Nanti kalau dia sudah habis uangnya, dibom dia sudah. Ya, habis uangnya jangan kemana.
Wah, ini bukan persaudaraan namanya. Yang namanya orang bersaudara itu di masa lapang dan di masa sempit. Bahkan yang paling tampak persaudaraan itu, kalau jujur persaudaraan itu adalah justru ketika kita tertimpa kesulitan, dia datangi kita, dia bantu kita. Ya, ketika kita sudah KO, dia datangi kita supaya kita bangkit kembali. Dia besarkan hati kita. Ya. Dia besarkan hati kita, dan nasihat itu sangat dibutuhkan, ikhwan. Nasihat itu sangat dibutuhkan. Bahkan kadang sebuah nasihat itu lebih dibutuhkan dibandingkan sedekah emas dan perak. Nasihat itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada saudara kita terjatuh dalam sebuah masalah saja, kita berikan dia nasihat. Makanya, ya, ini penting sekali untuk kita ketahui. Ketika kita mendapatkan masalah, jangan kita tinggalkan majelis. Karena di majelis ilmu itulah kadang hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghilangkan segala masalah kita. Maka yang menghilangkan masalah ini adalah bagaimana kita kembali kepada Allah taala. Yang justru yang salah ketika dia punya masalah bersama dengan pekerjaannya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan anaknya, masalah dengan istrinya, masalah dengan tetangganya, justru dia tinggalkan taklim dan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia datang di majelis, dia duduk mendengarkan nasihat. Banyak di antara orang yang mendapatkan masalah ini akan hilang dan lenyap karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia justru menjauhkan dirinya dari Allah dan dia menjauhkan dirinya dari kawan-kawannya yang salih. Dan jangan dia menjadi orang yang tertutup, tidak bagus. Harus orang itu menjadi orang yang terbuka. Kalau ada masalah, dia datang supaya dia diberikan nasihat, dibesarkan hatinya. Nah, seperti itu seorang muslim, ya, supaya dibesarkan hatinya. Nah, dan seorang muslim yang lain dari haknya muslim, dari kawannya, dia harus membantunya dan menolongnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.